Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa hada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama menguatkan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menguatkan ukhuwah kita, meningkatkan thaqafah kita, yang mudah-mudahan itu semua bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wabil khusus pada bulan ini kita ada pada bulan Rabiul Awal. Patut kiranya kita merenungkan kembali tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tema pada malam ini tentang memahami misi utama kenabian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah kirimkan kepada kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadilah Allah, dengan karunia Allah Ta'ala, dan dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmat itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta materi dan duniawi. Surat Yunus ayat ke-58. Qala Suyuti fi tafsiri hadhil ayah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan atau disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam menafsirkan ayat ini, menyitir dari perkataan pendapat Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah al-ilmu. Ada riwayat lainnya yang disandarkan kepada beliau adalah al-Islam. Sedangkan wa bi rahmatih, rahmat Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dua nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kita diberikan ilmu, diberikan hidayah petunjuk untuk berislam dengan baik. Ini sebuah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Dan selanjutnya adalah rahmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri bersama. Dan sejenak mari kita mengingat kembali tentang hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bersepakat bahwa waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bulannya bulan Rabiul Awal. Sedangkan harinya itu adalah hari Senin. Bulan Rabiul Awal pada saat itu memang belum masyhur di kalangan Arab. Tidak sepopuler bulan Rajab atau mungkin Sya'ban dan juga Ramadan ya. Dan dengan dilahirkannya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal itulah mengangkat pamor daripada bulan Rabiul Awal. Dan tahunnya ya karena saat itu belum ada penomeran, belum ada nominal tahun ya, dan tahun disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, yaitu
eh, pasukan bergajah yang menyerbu ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi dihancurkan oleh Allah Ta'ala lewat pasukan burung itu ya, yang diabadikan di surah Al-Fil ya. Jadi itu disebut tahun gajah atau Amul Fil atau tahun ke-53 sebelum Hijriyah. Nah, terjadinya pertempuran ataupun hancurnya pasukan bergajah itu kurang lebih 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dilahirkan pada hari Senin. Ini menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan riwayat daripada Imam Muslim ini dari Abu Qatadah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa pada hari Senin. Faqala, maka beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fih. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Di hari tersebut, wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fih. Dan hari di mana diturunkannya, aku diberikan wahyu ya, diutus menjadi seorang rasul dan diturunkan kitab kepadaku. Hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Dan kalau misalnya ada sebagian barangkali ya yang membuat kesimpulan tentang dianjurkannya puasa pada hari kelahiran ya, berdasarkan hadis ini, maka saya kira itu sebuah kesimpulan yang tidak tepat ya. Karena saya lihat-lihat tidak ada ulama yang membuat atau yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dianjurkan itu adalah kelahiran Rasulullah, bukan kelahiran orang per orang. Dan di sini antara penggalan kalimat yaumun wulidtu fihi dan yaumun bu'ithtu itu tidak bisa terpisahkan ya. Hari kelahiran Rasul dan diangkatnya beliau sebagai seorang Rasul. Adapun hari kelahiran kita sebagai manusia biasa, misalnya ada seseorang yang lahir pada hari Rabu, terus tiap hari Rabu puasa, ini sebuah pendapat yang aneh ya, ataupun yang tidak umum ya, tidak lazim ya. Jadi ini kembali kepada hari Seninnya, dan ini pun juga tentang dianjurkan puasa pada hari Senin tidak berdiri sendiri ya. Ada hadis lain yang memperkuat bahwasanya laporan catatan amal kita itu ada yang tertulis atau yang terlapor secara harian setiap subuh dan asar, ada yang dilaporkan setiap pekan yaitu setiap Senin dan Kamis, dan ada laporan setiap tahunnya yaitu setiap pertengahan Sya'ban itu. Nah, di sini pada saat Nabi menganjurkan puasa Senin Kamis, beliau memiliki keinginan untuk terlaporkan pada saat dalam kondisi puasa. Nah, kita pun juga sebisa mungkin meniru apa yang beliau kerjakan ya. Membiasakan puasa Senin dan Kamis. Sedangkan untuk tanggalnya, ini yang para ulama berbeda pandangan ya. Ada yang mengatakan, yang masyhur di kalangan kita, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah, kurang lebih pada bulan April 571 Masehi. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Ishaq, beliau seorang sejarawan. Kata beliau, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Beliau dilahirkan pada hari Senin, litsnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal amal fil, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini. Sedangkan menurut pendapat lain, di antaranya Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Hukul Maktum menyebutkan ada tanggal 2, kemudian tanggal 9, dan ada pendapat lain tanggal 10 ya. Yang mana kalau kita lacak ya, sekarang sudah canggih dengan internet, maka kalau di
lacak, maka sebenarnya tanggal 20 April yang biasa disampaikan pendapat oleh pada umumnya 20 April ini ya, ini kalau kita lacak pada kalender Jawa, yang mana kalender ini lebih tua dari kalender Hijriyah. Jadi tanggal 20 April tahun 571 Masehi itu jatuh pada hari Sabtu. Nah ini berarti tidak cocok, tadi kan patokannya Senin ya. Sementara kalau tanggal 12 Mulud atau 12 Rabiul Awal itu antara Kemis atau Jumat. Ini. Jadi kalau di sini Jumat tapi ada pendapat lain ya, itu 12-nya ini Kemis. Ini juga berarti kan tidak cocok. Jadi kalau kita rujuk itu kurang lebihnya kalau kita hari Senin berarti kurang lebih ini tanggal 22 April tahun 571 atau tanggal 8 atau 9 ya, antara 8 atau 9 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah tadi atau tahun gajah itu. Dan menurut pendapat Syekh Mahmud Al-Falaki Al-Misri, beliau seorang pakar falak Mesir, itu berpendapat bahwasannya beliau dilahirkan pada 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya. Jadi kurang lebih ini, kalaupun kita lacak dari sumber yang lain, itu antara ini, antara 8 atau 9 ini. Kalau sekarang ini ada aplikasi atau ini ya bisa kita rujuk. Ala kulli hal ini bukan menjadi suatu yang prinsip ya, perbedaan tanggal ini ya, ini bukan hal yang esensial, karena memang khilafiyah, perbedaan pendapat dalam hal-hal seperti ini sudah sangat biasa ya. Kapan terjadinya Isra Mi'raj itu juga terjadi perbedaan ya. Bukan masalah terjadinya peristiwa, tetapi adalah yang penting itu hikmah yang timbul dari peristiwa itu, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, itulah yang terpenting. Nah, kita lanjutkan ya tentang peristiwa kelahiran beliau. Dari Abu Umamah berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun, adha'at minhu kusur Syam." Seakan-akan ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Ada lagi irhasat yang lainnya bahwasanya berhala-berhala yang biasa disembah bergetar, kemudian api yang biasa disembah-sembah di Persia itu menjadi padam. Itulah tanda-tanda kemuliaan atau irhasat menyambut datangnya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Sayyidati Aminah melahirkan dibantu oleh wanita-wanita Bani Hashim dan dari Bani Zuhrah. Beberapa wanita yang hadir adalah Ashifa Ummu Abdurrahman bin Auf, ibunya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barokah binti Tha'labah. Dan setelah beliau SAW lahir, dikirimkan utusan kepada Abdul Muthalib, yang kemudian membawa beliau SAW ke Ka'bah, seraya bersyukur dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan nama Muhammad itu dipilih oleh kakeknya ini ya, jadi kakeknya lah yang memberi nama Muhammad, yang sebelumnya tidak umum bagi bangsa Arab. Makna Muhammad sama dengan Ahmad, tetapi ada tasydidnya. Jadi sifat dipilih ataupun terpujinya itu lebih tinggi ya, atau lebih dahsyat daripada kata Ahmad ya, nama Muhammad ini. Dan di antara paman beliau yaitu Abu Lahab amat gembira ya, sampai-sampai memerdekakan budaknya yaitu Thuwaibah yang telah memberikan informasi tentang kelahiran keponakannya ini. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan sendiri oleh sang kakek dan
diakikoi pada hari yang ketujuh menurut sebuah riwayat Allahu a'lam. Dan terkait dengan Abu Lahab ini, beliau karena bergembira disebutkan di sini adalah sebuah riwayat qad ru'iya Abu Lahab ba'da mautihi finnaum. Ada seseorang yang bermimpi bertemu Abu Lahab. Menurut riwayat yang mimpi di sini adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya Abu Lahab ini ya. Setelah meninggalnya Abu Lahab ini mungkin antara 1 atau 2 bulan ya setelah meninggalnya itu dalam tidurnya qila lahu ditanyakan mahaluk apa kabarmu? Faqala dia menjawab finnar di neraka illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatil itsnain bi'taki thuwaibah intama basyaratni biwiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi irdha'iha lahu. Jadi berada di neraka, disiksa, hanya saja aku diringankan siksanya setiap malam Senin, karena aku pernah memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah ketika mengabarkan kepadaku akan kelahiran Nabi Muhammad dan karena ia menyusukan beliau. Jadi salah satu ibu susu Nabi Muhammad adalah Thuwaibah. Setelah pada saat Nabi lahir, yang menyusui pertama-tama adalah ibunda beliau sendiri, Ibunda Aminah, kurang lebih selama 7 atau 9 harian. Kemudian disusui oleh Thuwaibah ini beberapa hari, tidak ada keterangan berapa batasnya. Yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu susu beliau yang menyusui cukup lama, yang datang dari Bani Sa'ad itu. Nah, inilah tiga ibu susu beliau yang masing-masing berarti mendapatkan kehormatan ya. Thuwaibah ini menurut riwayat memang ada perbedaan apakah masuk Islam atau tidak, tapi yang rojih beliau akhirnya masuk Islam. Kemudian Halimah juga demikian ya, muslimah. Nah, ini ada sebuah kesimpulan ya, apabila Abu Lahab yang kafir dan telah dipastikan celaka oleh Allah Ta'ala, diabadikan dalam surah Al-Lahab, dalam Al-Quran mendapat keringanan azab kubur, karena merasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika yang bergembira dengan maulid Nabi adalah seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah dari umat Nabi Muhammad SAW? Jadi ini menggunakan logika mafhum muwafaqah atau mafhum aulawiyat. Kalau seorang Abu Lahab saja diberikan keistimewaan begitu, apalagi seorang ahlu tauhid. Insya Allah, mudah-mudahan ya dengan ekspresi kegembiraannya, wujud syukurnya yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk iqtida, mencontoh beliau, insya Allah nantinya akan bergembira dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, ya, dengan syafaat uzma yang diizinkan lewat Rasulullah SAW. Nah, kurang lebih inilah lokasi rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini ada Ka'bah, kemudian di sudut Hajar Aswad kita tarik lurus garis ke belakang, yaitu ada sofa yang merupakan setat daripada pada saat kita sa'i, dan ini adalah mas'a, tempat untuk sa'i. Ini adalah marwa, yaitu nantinya finish ya. Jadi setelah keluar dari marwa ini ada toilet. Nah, kemudian di belakang toilet inilah ada bangunan yang saat itu dimanfaatkan untuk maktabah Makkah Al-Mukarramah ini, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah ini. Tapi nggak tahu apa sekarang masih ada ataukah sudah tergusur ya dengan pembangunan yang baru, Allah alam. Yang jelas ini pemanfaatannya saat itu untuk perpustakaan dan dijaga ya supaya ya kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mengkultuskan secara berlebihan. Nah, berikutnya tentang misi utama kenabian ya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang jumlah ayatnya itu para ulama menyampaikan yaitu 6.236 ayat.
ada paling tidak 3 ayat yang menjadi kesimpulan dari misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu misi penghambaan atau al-ibadah ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini misi tauhid ya, misi penghambaan. Kemudian ayat yang berikutnya di surah Al-Baqarah ayat ke-30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang pemimpin yang mengelola bumi ini. Dan Nabi Muhammad adalah sebagai pelanjut risalah dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Ketika Nabi Adam sebagai seorang Nabi yang mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad adalah sebagai pelanjut risalahnya untuk menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Sedangkan ayat yang ketiga, surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat, kebaikan untuk seluruh alam. Menyebarkan rahmat atau kebaikan kepada seluruh alam, baik kepada manusia ataupun kepada bangsa yang lain. Manusia pun itu kepada orang-orang muslim, juga kepada orang-orang non-muslim ya. Rasulullah adalah sebagai rahmat untuk semuanya. Jadi inilah yang disebut dengan visi global Islam. Ada ibadah ya, sebagai pondasi untuk memulainya, kemudian kepemimpinan, leadership ini sebagai prosesnya, dan rahmat ini sebagai impact-nya. Pada saat Ribi' bin Amir dipanggil oleh Panglima Rustum, ya, Panglima Persia, "Ma ja'abikum, apa yang membawa kalian jauh dari Arab ke sini ya, ke Persia?" Maka Ribi' bin Amir dengan gagahnya mengatakan bahwasanya ibta'atsanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan dari kesempitan dunia menuju kepada keluasan dunia dan akhirat. Nah, jadi dari jawaban beliau ini menggambarkan ini seperti inilah visi Islam yang utama. Ada di sana penghambaan ya, tauhid, ibadah, totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian Islam ini adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam mengeluarkan umat manusia yang sebelumnya dalam kedzaliman, kungkungan, keterpaksaan daripada agama-agama lain menuju kepada keadilan Islam. Jadi kita sebagai pemimpin umat, kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Nah, kemudian impact-nya semua itu adalah sebagai rahmah, kasih sayang, menyebarkan kasih sayang untuk umat manusia. Sehingga kalau dirangkum, maka misi utama Nabi Muhammad ini berbunyi memimpin umat manusia untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kontribusi di alam semesta sebagai wujud penghambaan kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada 3 tahapan ya misi Nabi sebagai memberikan perintah ya kepada kita semuanya untuk menghambakan diri, penghambaan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam hal leadership, kepemimpinan, dalam rangka untuk memberi kontribusi kemanusiaan, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Apa sebenarnya
esensi daripada Islam rahmatan lil alamin itu. Paling tidak ada 4 poin ini ya. Yang pertama yaitu kasih sayang dan empati yang mendalam. Mengutamakan sikap penuh kasih sayang, empati dan kepedulian yang tulus terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, warna kulit atau latar belakang lainnya ya. Inilah kasih sayang yang merata kepada semuanya. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah. Nah, itulah dibingkai dengan kasih sayang ini. Yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan yang hakiki. Menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Hal ini mencakup memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi dan tidak ada bentuk diskriminasi dalam masyarakat. Ini ya. Jadi keadilan dan kesetaraan, tidak memandang latar belakang, semuanya diberikan hak secara proporsional. Yang ketiga adalah toleransi dan kerukunan yang berkesinambungan. Membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta menghargai perbedaan keyakinan dan budaya sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dan yang keempat adalah perdamaian dan keharmonisan yang universal, yaitu berupaya menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Hal ini termasuk menghindari konflik dan kekerasan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh bagaimana sisi poin-poin yang telah disampaikan ini dalam kehidupan beliau luar biasa. Ya. Beliau yang datang ke Madinah dan sudah berupa masyarakat yang heterogen, bukan hanya kaum muslimin tapi juga ada orang-orang non-muslim. Beliau membuat kesepakatan yang disebut Piagam Madinah untuk menjaga kerukunan, kedamaian, menjaga keharmonisan. Dan kaum muslimin berusaha untuk menetapi perjanjian itu. Tetapi rupanya ada pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mulai dari Bani Qainuqa, kemudian ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, yang berikutnya ada Yahudi dari Khaybar. Nah, ini yang menjadikan kondisi Madinah tidak damai lagi ya, gara-gara mereka yang melakukan pengkhianatan. Kalau Nabi sendiri berasas kepada toleransi dan kepada perdamaian ini. Kemudian dari sisi bagaimana kasih sayangnya beliau yang luar biasa kepada umatnya ya, digambarkan dalam sebuah riwayat ada dialog 2 malaikat dalam mimpi Rasulullah SAW. Yang satu berada di atas malaikat yang pertama, yang kedua malaikat berada di bawah kaki beliau. Maka malaikat yang berada di bawah kaki beliau ini memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan kepada malaikat temannya itu ya, buatlah perumpamaan antara orang ini dengan umatnya. Maka dijawab oleh malaikat yang berada di atas kepala beliau, ini umatnya seperti rombongan yang sedang bepergian, tapi di tengah jalan kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Maka saat itu datang Nabi Muhammad SAW menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah kalian mau ikut? Maka mereka mengatakan, mereka mengikutinya. Ya. Sesampai di taman yang dijanjikan itu, betul ya, ada taman yang indah, tempat yang bagus, dan mereka bisa beristirahat di sana. Nabi mengatakan lagi, apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman yang lebih indah dan telaga yang lebih luas? Maka tentunya mereka mau mengikuti. Nah, kurang lebih seperti itulah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dalam keadaan kehabisan bekal, dalam keadaan kehausan, beliau giring
tempat yang indah, dan beliau akan mengantarkan umatnya ini mendampingi dalam bentuk warisan yang ditinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Apabila ditetapi oleh umat dan pengikutnya, maka akan bisa mengantarkan semuanya itu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kasih sayang beliau, empati beliau yang luar biasa. Beliau pernah punya tetangga Yahudi yang sering menyakiti beliau dengan menaruh batu di depan rumahnya. Kemudian pada saat beliau berjalan tersandung dan terjatuh, tetapi ketika si Yahudi ini sakit, beliau bukan bergembira atau bukan ngapok-ngapok no ya, tetapi malah berempati dengan membeli kurma di pasar, kemudian mengunjungi si Yahudi ini, menanyakan kabarnya, dan ternyata terenyuh. Dan Yahudi ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Maka Allah memberikan pujian dalam surah Al-Imran 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau kasar, keras hatinya, niscaya mereka lari dari dakwahmu. Itulah kasih sayang beliau. Kemudian contoh yang lain bisa kita lihat, beliau ini satu saat memberikan taklim kepada para sahabat di Masjid Nabawi ya. Tiba-tiba ada seorang Yahudi tanpa permisi langsung merangsak masuk ke majelis tersebut, ke Masjid Nabawi, dan langsung menuju kepada Rasulullah. Saat itu Yahudi langsung mencengkeram jubah beliau dan menjambak sorbannya sampai beliau tercekik. Para sahabat sudah ancang-ancang, sudah berdiri. Bahkan Umar sudah mengeluarkan pedangnya untuk menebas orang ini kalau ada perintah. Maka beliau tanyakan dengan tenang, ada apa wahai Yahudi? Kenapa kamu ke sini? Kata Yahudi, bayarlah utangmu wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kan sekarang belum jatuh tempo. Iya, saya pokoknya kamu harus bayar sekarang, saya inginkan begitu. Maka Nabi menyuruh kepada Umar, wahai Umar, bawa orang ini ke Baitul Mal. Ambilkan, berikan kepada dia 20 sak kurma. Kemudian tambah lagi 20 sak. Dan Umar bertanya, Rasulullah, kalau 20 sak utang panjenengan kita ambilkan, tapi kenapa harus dibonusi tadi, ditambah? Kata Rasulullah, karena sebagai kompensasi ya, kamu telah menakut-nakuti dia tadi. Masya Allah ya, itulah yang ini sekaligus sebagai pelajaran, boleh seorang yang apabila berhutang memberikan tambahan kepada yang menghutangi ya, ini sebagai bentuk hadiah. Jadi bukan kewajiban atau bukan ketentuan daripada yang menghutangi, tapi merupakan itikat baik daripada yang menghutang. Nah, ini boleh. Akhirnya dibawalah Yahudi ini bersama-sama ke Baitul Mal, dan ketika sampai di sana, si Yahudi mengatakan, wahai Umar, tahukah kamu siapa saya? Ya? Kata Umar, saya nggak peduli siapa kamu gitu. Nggak lihat wajahnya juga ini ya. Kemudian kata Yahudi ini, wahai Umar, aku adalah Zaid bin Sa'nah. Ketika mendengar nama ini, Umar bin Khattab langsung kaget. Oh, Zaid bin Sa'nah, iya. Dia adalah tokoh Yahudi yang ahli dalam kitab Taurat. Ya, kemudian diceritakan apa motifnya ya. Saya telah mengetahui sifat-sifat Rasul akhir zaman di kitab Taurat dan telah membuktikan, tapi ada satu sifat yang saya ingin membuktikan langsung tentang kenabian beliau ini. Apa itu? Rahmahnya, sifat kasih sayangnya mendahului sifat marahnya. Dan tadi setelah saya buktikan, memang saya sengaja begitu. Saya tidak mau bunuh diri ya, di hadapan kalian ya. Saya sengaja untuk membuktikan ternyata betul beliau sabar, kasih sayang, tidak marah. Walaupun aku perlakukan dengan kasar seperti itu. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi saat itu Zaid bin Sa'nah ini masuk Islam. Itulah luar biasa ya tentang kesabaran Rasulullah, kasih sayang beliau, dan juga bagaimana beliau dalam menghadapi orang-orang non-muslim yang kalau kesimpulannya ketika beliau berinteraksi dengan non-muslim saja begitu objektifnya ya, begitu adilnya, begitu sabarnya,
Begitu sayangnya apalagi kepada sesama kaum muslimin. Contoh yang lain bisa kita ambil pelajaran bagaimana beliau yang pernah tersihir. Ada seorang tukang sihir namanya Labid bin A'sam, atau ada yang mengatakan Lubaid ya. Itu bekerja sama dengan pembantunya Rasul yang juga anak kecil ya, yang agamanya Yahudi, sesama Yahudi ini mereka saling kerjasama. Dikasih imbalan anak kecil ini untuk mengambilkan sisir Rasulullah, yang dengan itu ada rambutnya dan dibuat bukhul untuk mensihir Rasulullah. Imbalannya hanya beberapa dirham saja ya. Jadi si tukang sihir Yahudi ini memanfaatkan keluguan anak kecil ini. Akhirnya ya dengan media itulah tukang sihir ini mensihir Rasulullah, dan dampaknya beliau seperti orang yang agak-agak bingung ya. Jadi ketika itu beliau seolah-olah telah melakukan sesuatu kepada istrinya padahal belum. Nah, akhirnya Allah mengutus dua orang malaikat untuk meruqyah beliau dan terjadi percakapan antara dua malaikat ini. Ada apa dengan laki-laki ini, dengan Nabi Muhammad ini? Katanya disihir ya. Dan di mana bukholnya disimpan di sebuah sumur. Nah, akhirnya ditutuslah sebagian sahabat untuk mengambil bukhul yang ada di dalam sumur. Dan pada saat terambil, bukhul ini diberikan kepada Rasul dan dibacakan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Yang itu jumlahnya ada 11 ayat dan kebetulan bukhulnya juga 11 ikatan. Setiap kali dibacakan satu ayat, maka satu simpul ikatan menjadi terlepas. Sampai ayat terakhir di surah An-Nas, minal jinnati wan nas, itu lepas semua ikatan bukhulnya itu. Dan akhirnya anak Nabi seperti orang yang baru siuman, tersadar dari pingsannya. Seakan-akan seperti itu ya. Jadi itu ya sebuah contoh tentang masalah sihir yang memang itu betul-betul nyata terjadi. Setelah kejadian ini, kemudian beliau kembali dalam kehidupan normalnya, dan ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda dendam kepada Labid bin A'sam yang telah mensihir panjenengan?" Kata Nabi, "Tidak, saya tidak marah, saya tidak dendam, saya tidak mau balas dendam ya. Saya berlapang dada atas kejadian ini." Bahkan beliau pada saat mendapat berita anaknya itu ya, yang mana anaknya bukan anaknya tapi pembantunya tadi, ayahnya sakit, itu dikunjungi oleh Rasulullah. Diajak ya, eh, beliau berkunjung ke rumahnya, dan anak kecil ini diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Yang saat itu anaknya masih ragu-ragu dan melirik kepada ayahnya yang seolah-olah minta izin. "Wahai ayah, apakah boleh saya masuk Islam menunggu ajaran Rasulullah?" Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim." Abul Qasim itu adalah kunyah untuk Rasulullah. Maka akhirnya anak kecil ini masuk Islam. Nah, itulah ya contoh kasih sayang beliau yang luar biasa, yang ini menjadi eh, teladan bagi kita semuanya. Rasulullah telah membuktikan betul-betul sebagai utusan Allah yang rahmah lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka kita pun sebagai pengikutnya hendaklah mengikuti kasih sayang yang telah beliau contohkan, yang rupanya sifat inilah yang sebagian masyarakat kita yang lepas ya dari kaum muslimin ini. Di antara kita sudah mendahulukan emosinya, mendahulukan suudzonnya, mendahulukan kebenciannya, mendahulukan kasak kusuk provokasi ya, sehingga kondisi kita saat ini di umat Islam Indonesia yang kita adalah mayoritas ternyata masih belum mengedepankan rahmah kepada alam raya ini. Maka dengan momentum Maulid Nabi inilah mari kita jadikan sebagai pengingat, sebagai muhasabah untuk kita semuanya, untuk kembali kepada ajaran Nabi yang sebenarnya, menuju kepada Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan skala kecil keluarga kita, kemudian juga kepada masyarakat serta bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum jami'an. Allah waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.